dibaptiskan di dalam air. Gereja saya di New Zealand dulu sama, lebih kurang sama dengan SID. Kalau mau dibaptiskan, daftar dulu dengan penetua, ikut beberapa kali kelas baptisan. Saya pastor sedang 4 gereja, itu yang saya lakukan. Setiap kali saya jadi gembala, saya melayani calon baptisan dan saya bersama penetua membaptiskan mereka. Tetapi pengalaman saya lain. Karena saya tahu itu perintah Tuhan, saya tidak sabar-sabar mau dibaptiskan. Sampai saya pujuk, waktu itu saya tinggal sama 5 orang Kristen yang lain, ketua rumah itu, flatmate saya, dia yang ketua lah, 6 orang laki-laki, kongsi satu rumah. Semua bujang menuntut di university. Saya suruh dia kalau telepon ke pastor, minta diatur acara baptisan, saya mau segera dibaptiskan. Mungkin mereka nampak semangat saya begitu kuat, tidak boleh larang. Minggu berikutnya, pada 10 hari bulan 5, tidak sampai 3 minggu, saya terima Tuhan, saya dibaptiskan dalam air. Sebab Yesus katakan di sini, yang melakukan perintah, dialah yang mengasihi aku. Saudara, saya tidak tahu di kalangan kita masih ada yang menunda-nunda baptisan kita. Kalau saudara tahu sejarah gereja, Maharaja Romawi yang pertama jadi Kristen namanya Konstantin. Sehari sebelumnya mati, baru dia dibaptis. Walaupun sudah mungkin 20 tahun dia percaya Tuhan sebagai Maharaja. Kenapa? Sebab dia takut dia banyak berdosa. Maharaja itu kan, dulu Maharaja kuasa mutlak. Itu jatuhkan hukuman mati, orang kesana, pancung kepala, mati itu orang. Saya harap tidak ada di antara kita tunggu hari terakhir baru dibaptis, sebab kita tidak tahu bila kita dipanggil. Mana tahu tidak ada peluang pun dibaptiskan. Haleluya. Kalau saudara baca dalam 5 bab ini, bab 13 perintah kasih. Yesus memberi perintah baru, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bab 15 ada nih, bab 17 ada nih. Tapi kadang-kadang senang kita baca, kita memahami, tetapi melakukan itu bukan senang. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Selalu saya katakan, aman mau gereja kalau kita saling mengasihi kan. Aman itu senang bekerja pastor penetua. Tiada perselisihan, tiada gosip, tiada yang memburuk-burukkan orang, sebab perintah Tuhan adalah kita saling mengasihi. Orang yang mengasihi aku, kata Tuhan, akan melakukan, akan menuruti perintah-perintah. Dan di sini mengatakan ayat 21b, ia akan dikasihi oleh Bapa. Oh, luar biasa. Kalau kita mentaati Yesus, Bapa sendiri yang mengasihi. Yesus sendiri, aku akan mengasihi dia, akan menyatakan diriku kepada. Perhatikan ayat 21. Yesus menyatakan dirinya kepada. Luar biasa. Kadang-kadang kepercayaan kita kadang-kadang hanya intelektual semata-mata. Hanya macam, ya saya percaya. Kadang-kadang praktik kita datang gereja pun itu tradisi. Kalau tidak pergi sembahyang hari Minggu, pergi mana? Jadi saya pergi di gereja itu mana? Saudara, 2 bulan yang lalu saya berhenti jadi pastor gereja. Sekarang saya berbakti sebagai jemaah biasa di SID Bandaraya, di Center Point. Saudara boleh tanya pemimpin-pemimpin penyambut tetamu di sana. Di antara orang yang paling awal sampai di gereja, siapa? Saya bukan katakan
katakan setiap hari Minggu saya tepat masa. Tidak, saudara. Tetapi saya rasa mungkin 90%. Kalau 8,5 gereja kebaktian itu bermudah 8-10 menit, 8-20 menit. Supaya saya bertenang-tenang duduk merenungkan kasih Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus akan menyatakan diri. Kita akan menerima penyataan Yesus secara langsung, secara direct. Orang yang merasakan bahwa penyataan Yesus dalam hidup mereka, tidak mungkin dia berada dalam keadaan yang sama. Pasti ada transformasi, pasti ada perubahan karena Yesus itu berkuasa. Tuhan itu berkuasa. Aku menyatakan diriku kepada luar biasa. Saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati perintah-perintah. Yudas ini bukan Iskariot. Banyak orang nama sama. Yohanes pun banyak. Yudas pun ramai. Ini bukan Iskariot yang menjadi pengkhianat. Kenapa engkau menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Sebenarnya jawaban itu senang kan? Yesus mengatakan, kalau dunia mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Yesus tidak menyatakan dirinya kepada dunia ini. Sebab dunia ini tidak mau Yesus. Dunia ini tidak mau Alkitab. Tidak mau. Saya masih ingat beberapa bulan saya terima Tuhan ini di kota Christchurch. Saya bangun awal, kalau di Christchurch musim dingin, itu padang itu boleh macam frost. Bukan juga salju, tapi dia berais, licin lah itu. Jadi satu pagi saya jogging. Saya bukan suka jogging juga. Baru saya 18 tahun waktu itu. 17 tahun saya terima Tuhan. Mungkin ini pengalaman saya yang 6-7 bulan setelah itu. Jadi saya coba menginjil seorang putih 6-7 inci lebih tinggi dari saya. Besar badan dia. Dia juga jogging. Jadi saya coba injil dia. Dia bilang, "Sir, do you know Jesus? Do you want to know about Jesus?" Saya coba injil dia. Kau tahu apa dia cakap dengan saya? "Kamu kira kali ini? Are you high on drugs?" Dia pikir saya high. Sudah makan dada cakap tentang Yesus. Dia mewakili dunia yang menolak Yesus. Tidak mungkin Yesus menyatakan kepada dunia kalau mereka tidak mengasihi Dia, tidak mau dengar kebenaran firman-Nya. Haleluya. Saya terus membaca di sini ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Perhatikan saudara. Yesus dan Bapa akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Banyak ayat-ayat kegemaran saya di seluruh kita. Ini diantaranya. Bapa dan anak, Tuhan satu-satunya dan anak tunggal Tuhan Yesus Kristus akan datang berdiam bersama-sama dengan dia. Siapa saudara dan saya? Orang berdosa. Tadi itu lalu kan, kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan anugerah, kasih karunia Tuhan begitu besar. Dia mengampuni dosa kita, dia menyucikan kita, membenarkan kita. Dia datang untuk berdiam bersama-sama dengan kita. Dan saya berdoa saudara mengalami bukan hanya intelektual, bukan Kristen nama kebiasaan tradisi di kampung saya begitulah itu Kristen, tetapi mengetahui bahwa Bapa dan Yesus Kristus datang berdiam bersama-sama dengan kita. Saudara, amalan secara praktik adalah melakukan saat teduh. Jangan kita katakan terlalu sibuk, saudara.
Asingkan masa. Kalau kamu pergi sekolah jam 5:30 pagi, saya tidak tahu, mungkin sini dekat sedikit, tidak payah kamu bangun terlalu awal. Kalau mau naik bus sekolah setengah jam lagi. Habis saja sekolah, mau makan tengah hari, sebelum buat perkara yang lain, adakan saat teduh dengan maksud kita mengizinkan kehadiran Tuhan. Kita mengizinkan Bapa dan Anak berdiam dengan kita. Satu pengalaman yang nyata, yang real, bukan hanya baca dalam Alkitab, tetapi tidak real. Haleluya. Di sini mengatakan firman yang kamu dengar itu ayat 24. Yesus mengatakan, bukan daripadaku, tetapi melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus mengatakan semua yang dia katakan, firman-firman Tuhan ini bukan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa. Luar biasa. Ayat 25. Saya baca ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus. Saya tidak tahu kenapa, mungkin baru juga ulang tahun yang ke-44, jadi saya mau saksikan ini. Saya sudah tulis dalam buku Anak Panah. Bagaimana saya terima Tuhan, bagaimana saya terima Roh Kudus. Sehari sebelum baptisan air, tidak sampai 3 minggu saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ikut sudah kebaktian doa. Ahad pekan setelah selesai kebaktian, jam 11, jam 12 kami balik di rumah di flat.